Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mungkin Suriri, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang asesmen pembelajaran. Dan di sini ada tiga dari asesmen pembelajaran, yaitu perubahan paradigma penilaian, penilaian kompetensi, dan konsep penilaian. Jadi baik, langsung saja. Asesmen pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulum program pembelajaran, iklim merupakan kurikulum pembelajaran, dan lain-lain yang konteks pembelajaran. Jadi baik, asesmen itu sendiri adalah penilaian. Jadi penilaian suatu pembelajaran. Di sini ada yang perlu saya bahas adalah konsep penilaian. Konsep penilaian yang pertama adalah pengukuran, dan yang kedua evaluasi, ketiga tes. Baik, yang pertama pengukuran. Pengukuran biasa dilakukan untuk maksudnya dalam pendidikan, dalam pelajaran, untuk mengukur kemampuan sejauh mana pemahaman atau pengetahuan dari siswa tersebut dalam belajar. Pengukuran pengukuran adalah suatu hal yang melakukan pengukuran merupakan hal yang dilakukan terhadap proses dan hasil belajar yang hasilnya berupa angka atau berupa maksudnya angka-angka yang mencerminkan suatu pemahaman atau pengetahuan yang didapatkan. Dalam pengukuran tersendiri ada pengukuran dalam teknik isian, misalnya berupa isian, terus pilihan ganda atau lain sebagainya, dan itu yang diukur oleh guru dan juga pemerintah. Misalnya bisa mengukur kualitas pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam proses belajar. Jadi di situ akan diketahui oleh guru dan pihak-pihak yang sebagai penguji, misalnya guru itu sendiri dan juga pemerintah dan lain-lain. Oke, kita lanjut berikutnya. Evaluasi merupakan maksudnya tes merupakan suatu hal untuk mengukur tingkat kemampuan dan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap tahapan materi yang didapatkan. Baik, pengukuran itu ada beberapa pengukuran, ada beberapa bukan pengukuran, maksudnya tes itu ada beberapa bagian, ada beberapa bentuk tes, yaitu yang pertama adalah tes isian dan tes
pilihan ganda, juga tes observasi. Itu yang biasa dilakukan dalam pendidikan, dalam lembaga pendidikan. Baik, mengapa demikian? Mengapa dalam pendidikan adakan tes? Karena di situ akan menguji kemampuan peserta didik, sejauh manakah mereka memahami dan sejauh manakah apa yang mereka dapat, sehingga apa yang mereka belajar selama ini akan kita ketahui, kita sebagai guru akan mengetahui lewat tes tertentu. Baik, yang berikut adalah evaluasi. Kriteria perbandingan dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat evaluasi merupakan suatu hal yang mengulangi kembali yang sudah terlewatkan, atau untuk memperbaiki jika ada kesulitan, kesalahan yang dimiliki peserta didik dan juga guru. Misalnya, peserta didik mengalami nilai yang jatuh nilai, dan juga nilai yang rendah, dan peserta didik juga ada kendala di proses pembelajaran. Maka disitulah akan adanya evaluasi untuk memperbaiki suatu pembelajaran supaya bisa merubah ke depannya begitu. Baik, kita lanjut ke penilaian kompetensi. Baik, penilaian kompetensi dalam asesmen pembelajaran tentu ada penilaian kompetensi tersendiri. Baik, kita ke sini. Ini ada penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi dan ada dua macam penilaian kompetensi. Yang perlu saya jelaskan, penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi adalah penilaian penilaian proses perbedaan proses penilaian kompetensi. Kita langsung saja. Penilaian kompetensi terbagi ada dua macam. Yang pertama adalah penilaian berbasis kelas, yaitu penilaian yang dilakukan guru dalam rangka proses pembelajaran. Terus yang kedua adalah tes kemampuan dasar, yaitu tes untuk mengetahui kompetensi dasar peserta didik, terutama dalam membaca, menulis, dan menghitung. Baik, dari penilaian kompetensi ini kompetensi adalah proses untuk baik, kita lanjut di perubahan paradigma penilaian dulu. Baik, sebentar dulu kita. Baik, perubahan paradigma penilaian adalah perubahan pola pikir terhadap hal-hal yang sebagai hasil belajar,
terhadap hal-hal yang harus dinilai sebagai hasil belajar, maksudnya begitu. Yang harus dinilai hasil belajar. Terus perubahan paradigma penilaian bisa terjadi karena berasal dari faktor kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi yang berkembang begitu pesat pada era globalisasi, sehingga ada perubahan-perubahan yang tertera di dalam pendidikan. Baik, perubahan paradigma ini, paradigma itu sendiri ada dua, itu paradigma baru dan paradigma lama. Tentu paradigma baru dan paradigma lama ini masing-masing punya arti tersendiri yang mendukung proses pembelajaran atau proses penilaian pembelajaran. Itulah yang menjadi pokok penting bagi peserta didik dalam menerima suatu pengetahuan atau ilmu yang diberikan oleh guru itu sendiri. Baik, asesmen pembelajaran saya kira sampai di sini, dan semuanya sudah saya jelaskan. Oh ya, tadi ada lupa di sini, mesti ada terlewatkan penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi adalah proses perbedaan antara kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Maksudnya nilai kompetensi itu bisa menilai dalam suasana belajar, yaitu di kelas, juga di luar kelas, akan dinilai dari tingkah laku siswa, juga sikap, keterampilan. Itu yang perlu dibahas di sini. Di dalam penilaian kompetensi itu sendiri, itu akan dinilai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang asesmen pembelajaran. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf mungkin ada kesalahan ya, atau masih ada kekurangan dari saya. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Saya akan mencari tahu yang lebih dalam lagi tentang asesmen pembelajaran. Jika pada saat ini saya masih dalam kekurangan dalam pengetahuan tentang asesmen pembelajaran, saya harap nanti saya akan bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.